Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama di mana kita sementara memperingati kematian Kristus di kayu salib. Pagi ini kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, tidak seperti biasanya. Dan pagi ini dan saat ini kita merayakan dan memperingati kematian Kristus tidak dengan perjamuan kudus. Kita bersyukur Bapak Ibu karena masih diberikan kesempatan untuk boleh memperingati ibadah kita pada pagi hari ini tentang kematian Kristus, sekalipun kita hanya di rumah masing-masing. Baik, kita akan memulai dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka firman Allah di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-34. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, umat-Mu di seluruh muka bumi ini sementara beribadah di rumah mereka Tuhan. Dalam rangkaian kami sementara memperingati kematian Kristus Yesus untuk keampunan dosa kami. Dalam kondisi bahwa saat ini kami berada dalam masa-masa sulit dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ini tidak menghilangkan makna di mana kami memperingati kematian Kristus untuk keampunan dosa kami. Ya Tuhan, pagi ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk boleh memahami firman-Mu yang datang di tengah-tengah kami Tuhan. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup itu kami datang berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu, ini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini saya membawa kita untuk merenungkan di bawah satu tema, makna darah Yesus bagi orang percaya. Makna darah Yesus bagi orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, unsur yang sangat penting dalam peristiwa penyaliban dan kematian Yesus yang kita peringati hari ini pada Jumat Agung ini adalah darah. Darah adalah unsur yang sangat sentral, unsur yang menjadi pusat perhatian kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes yang baru saja kita baca saat ini Bapak Ibu Saudara memberikan informasi bahwa seluruh darah Yesus telah habis tercurah dalam proses penyaliban. Pada waktu Yesus dicambuk seperti yang kita baca, bukan sekedar cambuk biasa yang dicambuk lalu begitu lewat begitu saja, tetapi kita melihat di sini cambuk yang mencambuk tubuh Yesus itu ada mata kailnya. Ketika Yesus dicambuk Bapak Ibu Saudara pada tubuh Yesus, kemudian cambuk itu ditarik dari tubuhnya, apa yang terjadi? Sebagian daging Yesus mengikut atau melengket pada cambuk itu. Dan kemudian darah meluncur dengan deras. Yesus dicambuk berulang-ulang kali sepanjang jalan Via Dolorosa. Ada serpihan daging dan darah Yesus bercucuran. Pada waktu Yesus dimahkotai duri pun, maka darah mengalir di atas kepalanya. Pada waktu tangan Yesus dipaku, maka darah pula mengalir pada tangannya. Pada waktu kaki Yesus dipaku, juga darah mengalir. Dan pada akhirnya Yesus harus mati di kayu salib. Kita memperingati Yesus, kasih Yesus yang luar biasa pagi ini, yang rela berkorban, memberikan hidupnya mati untuk menyelamatkan kita. Jemaat, mengapa kita perlu pelajari atau mengapa kita perlu utamakan darah dalam proses penyaliban Yesus pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Karena darah bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan mereka percaya bahwa nyawa manusia ada di dalam darah. Jadi nyawa Yesus diserahkan. Nyawa Yesus dicurahkan pada waktu itu. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan ini saya membawa kita melihat ada beberapa hal. Ada apa di dalam darah Yesus sehingga dicurahkannya
darah Yesus itu sampai habis dalam proses penyaliban itu. Betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus itu bagi kita orang yang percaya. Yang pertama kita akan melihat darah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Darah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita. Darah yang dicurahkan pada waktu Yesus disalibkan punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Matius 26 ayat 28 katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kata pengampunan di sini artinya bagaimana dia membebaskan kita dari hukuman. Jadi sesuatu yang penting yaitu darah Yesus yang tercurah pada waktu disalibkan itu punya kuasa untuk membebaskan kita. Itu punya kuasa untuk mengampuni kita dari dosa kita. Punya kuasa untuk membebaskan kita dari hukuman. Mengapa? Sebab Yesus sudah menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan bagi kita. Bapak Ibu, siapapun kita pada pagi hari ini yang menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan datang kepada Tuhan memohon pengampunan, Yesus mencurahkan darahnya untukmu dan mengampuni dosamu hari ini. Seberat sebesar apapun dosamu, Yesus berkuasa mengampuni. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada apa di dalam darah Yesus. Darah Yesus yang dicurahkan dalam peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan bersama hari ini. Dalam proses penyaliban Yesus, darah itu punya kuasa untuk membenarkan kita. Darah itu punya kuasa untuk membenarkan kita. Dalam Roma 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Telah dibenarkan oleh darahnya. Kata dibenarkan di sini artinya merubah menjadi tidak bersalah. Tadinya kita bersalah, tapi diubahkan menjadi seseorang, satu pribadi yang tidak bersalah. Awalnya kita bersalah, tetapi darah Yesus yang tercurah dalam peristiwa Jumat Agung itu berkuasa tersalib, padahal dia bisa membela dirinya. Sejenak kita melihat, merenungkan bagaimana di Bukit Golgota. Bukit Golgota itu terletak di luar tembok Yerusalem. Yerusalem itu kota yang suci, pusat ibadah dan bait Allah di sana. Dan raja memerintah di sana, di Yerusalem. Yesus digelar adalah singa Yehuda. Yesus memiliki gelar Raja Sion yang seharusnya berada di Yerusalem, tetapi justru dia dihukum di luar tembok Yerusalem. Seakan-akan dia memang manusia berdosa yang tidak layak ada di kota suci. Tetapi justru kita melihat dia dibawa di kota suci, tapi dia disalibkan di tempat yang hina. Seharusnya dia dibunuh di tempat yang hina, tapi justru harus tergeletak di kota suci. Dia diadili dalam keberdosaan dan kebinasaan, dalam kehinaan. Ini sangat ironis. Bukankah dia ini adalah pribadi yang turun dari surga, turun ke bumi. Pribadi dari surga turun ke bumi. Bukankah dia rela dalam kasihnya? Bukit Golgota menjadi saksi penebusan dosa. Di atas kayu salib, tidakkah kita menyaksikan kata-kata agung itu kepada sang penyamun? Dia mengatakan, sekarang engkau berada bersama dengan aku di Firdaus. Bukit Golgota adalah bukit sengsara. Bukit Golgota adalah bukit kematian. Jangan kita pernah terjebak dengan dunia saat ini. Jalan dunia tidak suka dari Getsemani ke Golgota. Jalan dunia pengennya dari Golgota ke Getsemani. Bagaimana kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan? Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan kesusahan sekarang dan melayani Dia? Biarkanlah Bukit Golgota menyemangati hari-hari kita saat ini, Bapak Ibu. Tidak ada kematian yang perlu ditakuti. Hiduplah yang harus ditakuti. Bahwa ketika hidupmu tidak berkenan kepada Allah, itu yang harus kita takuti. Ketika hidup kita berkenan kepada Allah, maka kematian bukan apa-apa. Apa yang kita gentarkan saat ini? Silih berganti, datang persoalan. Harus kita jalani dalam kehidupan. Kadangkala kita gentar, ya. Semua kita memiliki persoalan. Pemerintah memiliki persoalan yang besar sekarang ini. Dengan adanya virus yang besar saat ini.
sudah merembak kemana-mana. Dan Makassar sekarang sudah berada dalam zona merah. Bukan hanya diri kita dan keluarga kita saja. Kadang-kadang kita kerinduan kita, doa kita tertumpu pada kondisi saat ini. Orang-orang di sekitar kita, supaya mereka bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bagaimana mereka percaya kepada Yesus Kristus. Suka duka silih berganti. Satu yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan mengatakan di tengah kelemahanmu Tuhan kuatkan kita. Di tengah susahmu Tuhan hiburkan kita. Itu khotbah-khotbah minggu lalu yang kita dengarkan. Badai hidup sekarang luar biasa sekali. Kemana kita akan pergi Bapak Ibu Saudara? Bencana alam datang. Ya. Sementara kita tidak dapat mengubah apa yang akan terjadi. Bukit Getsemani, Bukit Golgota menjadi pelajaran abadi. Golgota memberi semangat kepada kita, memberikan kita kekuatan dalam kehidupan, maju dan teruslah setia kepada Tuhan. Mari kita camkan dan renungkan bahwa di Bukit Golgota bukan sekedar bukit dengan 3 salib yang ada di sana. Di Bukit Golgota, di sanalah hidup Bapak Ibu dan saya digambarkan. Di sanalah hidup kita diarahkan. Di Bukit Golgota itulah ukuran bagi kita. Yesus berkuasa untuk membuat kita yang tadinya salah itu dibenarkan menjadi tidak bersalah. Firman Tuhan yang kita baca tadi, status hukum kita menjadi tidak bersalah ketika darah Yesus itu dicurahkan bagi kita di Bukit Golgota. Kita menjadi sesuatu yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan tidak ada sesuatu lagi yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kuasa darah Yesus punya kuasa untuk menguduskan kita. Ibrani 13 ayat 12 katakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, darah Yesus yang dicurahkan dalam peristiwa Jumat Agung yang kita peringati hari ini berkuasa menguduskan kita. Kita tadinya orang berdosa, kita orang najis, kita orang kotor. Tapi hari ini kita melihat suatu peristiwa Jumat Agung bahwa darah Yesus dicurahkan. Dan firman Tuhan berkata, darah Yesus itu berkuasa untuk menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus itu berkuasa untuk menguduskan kita. Dan kemudian kita dipisahkan untuk Tuhan. Sehingga kita bisa melayani Dia. Tidak ada seorang pun yang layak melayani. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui darah Yesus yang tercurah dalam peristiwa salib. Itulah yang berkuasa menguduskan kita. Kita dipisahkan untuk Tuhan. Tidak ada alasan sekarang ini. Siapapun juga kita. Untuk kita berkata. Biasanya ada orang katakan saya tidak bisa melayani. Kenapa? Ya dosa saya banyak. Nanti kamu yang suci-suci. Saya orang berdosa, saya tidak bisa melayani. Saya tidak layak melayani. Saya belum kudus. Bapak Ibu kita bisa melayani sekarang. Karena darah Yesus telah menguduskan kita. Darah Yesus melayakkan kita. Amin Bapak Ibu. Karena darah Yesuslah sampai hari ini. Dia bisa memakai kita untuk pelayanan pekerjaannya. Tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan, banggakan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita melihat darah Yesus punya kuasa untuk menebus dan membayar kita. Di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, darah Yesus punya kuasa untuk menebus atau membayar kita. Kata penebusan artinya tindakan menebus seluruhnya. Tadinya saudara dan saya ini hidup di dalam dosa. Kita ini yang tadinya di rumah penggadaiannya itu iblis.
kita dikuasai, kita dimiliki oleh iblis. Lalu kemudian Yesus datang membawa darahnya sendiri. Dia datang di rumah penggadaian, di mana tadinya kita semua berada di rumah tersebut, rumah penggadaian itu. Kemudian Yesus datang dan menebus, bukan dengan emas perak, bukan dengan berlian, tetapi ditebusnya kita oleh darah Yesus sendiri. Pada waktu dia menebus kita, Yesus lalu membawa kita keluar dari perbudakan, dari rumah penggadaian, dan kita dimerdekakan dari dosa. Rumah penggadaian itulah iblis. Ya, sekarang kita menjadi milik yang menebus kita, yaitu Yesus. Saudara dan saya menjadi milik Yesus. Banyak orang Kristen sekarang berpikir hidupnya miliknya sendiri. Tubuhnya itu adalah tubuhnya miliknya sendiri. Hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bukan milik kita sendiri. Mengapa? Karena kita sudah ditebus. Hidup kita ini adalah milik Yesus seutuhnya. Sadarilah bahwa seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah milik Yesus, bukan milik kita sendiri. Dan karena itu, kiranya hidup kita dan tubuh kita ini harus dipakai dan dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kelima, darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Roma 3 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dan darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu di masa kesabarannya. Darah Yesus yang tercurah dalam peristiwa Jumat Agung pagi ini, darah itu juga punya kuasa mendamaikan saudara dan saya dengan Allah yang tadinya kita ini adalah musuhnya Allah. Pada saat kita hidup dalam dosa, pada saat kita berada di dalam kegelapan, maka kita terpisah dari Allah, kita orang terkutuk, kita adalah musuh Allah. Dan kata pendamaian di sini artinya perbaikan. Jadi ada hubungan yang rusak dan kemudian diperbaiki. Posisi yang tidak benar tadi kemudian diperbaiki. Tadinya kita ini musuh Allah, tetapi lewat darah Yesus terjadilah rekonsiliasi, terjadilah perdamaian dengan Allah, dan kita menjadi sahabat Allah. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Waktu Yesus mati di salib, firman Tuhan katakan, tirai bait Allah terbelah dua. Artinya, sejak kematian Yesus, darah Yesus itu berkuasa mendamaikan kita. Maka sekarang kita bisa dapat anugerah menyembah Tuhan setiap saat. Tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Ketika tirai bait Allah itu terbelah dua, maka kita leluasa datang kepada Tuhan. Di mana saja tidak ada hambatan, karena darah Kristus sudah mendamaikan kita. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kenapa dalam darah Yesus? Darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Berkuasa artinya menundukkan kuasa iblis. Kita mengalahkan iblis dengan kuasa darah anak domba. Itulah darah Yesus yang sudah mati tersembelih karena dosa kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diserang oleh iblis, diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan atau apapun, tidak perlu kita takut. Karena kita punya kuasa darah Yesus. Dan kuasa darah Yesus itu menundukkan kuasa iblis. Jangan pernah takut dan ditakuti. Iblis memang menyerang kita tiap hari. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia seperti singa yang siap sedia menelan, menghancurkan kita. Kalau saudara anak Tuhan hidup dengan sungguh-sungguh, memang pasti kita akan diserang oleh iblis. Tetapi tidak perlu kita takut, karena kuasa darah Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis.
Roh yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh setan. Darah Yesus mengalahkan. Darah Yesus berkuasa menundukkan kuasa iblis. Seringkali serangan iblis itu sangat berbahaya. Kadang-kadang dia, Bapak Ibu Saudara, seperti julukannya sebagai seorang pendakwah, dia sering mengingatkan dosa-dosa kita atau dosa-dosa masa lalu kita. Itu pekerjaan iblis. Ingatlah, Roh Kudus tidak memiliki fungsi mengingatkan dosa-dosa masa lalu kita. Seringkali yang mendakwa kita itu, menuduh kita itu tentang hidup kita, dosa kita di masa yang lalu yang tidak benar. Bagaimana perbuatan buruk kita di masa lalu itu bukan Roh Kudus, tetapi setan. Roh Kuduslah yang memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita kepada pertobatan, bukan menuduh dan mengingatkan dosa-dosa kita. Kita berpikir itulah pekerjaan Roh Kudus. Itu keliru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini 6 hal Bapak Ibu yang kita renungkan pada pagi hari ini di Jumat Agung ini. Bagaimana ada apa di dalam darah Yesus sehingga itu dicurahkannya sampai habis dalam proses penyaliban yang begitu dahsyat bagi kita sekalian. Setiap kita jemaat kasih dalam Tuhan yang menyembah Tuhan pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing, ya semua karena anugerahnya. Lewat darahnya saudara dan saya dikuduskan. Lewat darahnya saudara menerima pengampunan. Lewat darahnya saudara dibenarkan. Lewat darahnya saudara dan saya didamaikan dengan Allah. Dan lewat darah Yesus kita sanggup mengalahkan kuasa iblis. Karena itu mari kita harus menghargai. Hargailah pengorbanan Yesus yang sudah melayakkan dan menguduskan kita untuk mewarisi kerajaan Allah. Betapa berharganya darah Yesus itu. Bukan dengan emas dan perak engkau dibelinya, tetapi dengan darahnya. Terlalu besar kasih Bapa bagi kita. Karena itu hargailah selalu pengorbanan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya membawa kami, menyadarkan kami senantiasa bahwa kami ini bukan apa-apa. Hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sehingga Ia telah mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib itu untuk pengampunan dosa-dosa kami. Betapa berharganya pengorbanan-Mu, begitu mahal darah-Mu bagi kami Tuhan. Dan karena itu ajarkanlah kami menghargai pengorbanan-Mu itu bagi kami. Pengorbanan darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya dalam perjalanan hidup beriman kami senantiasa hidup mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin.